Shalom adik-adik kelas Holy. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mengikuti pujian penyembahan, dan kini sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk minggu pagi ini, firman Tuhan yang akan kakak sampaikan, kakak beri tema, mengalah tidak berarti kalah. Kata ini pasti tidak asing lagi bagi adik-adik ya. Mengalah dan kalah. Adik-adik, untuk pembacaan nats firman Tuhan di pagi hari ini, kakak ambil dari Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing, adik-adik. Kita buka dari Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kakak akan bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ya, adik-adik, seiring perkembangan zaman ya di akhir-akhir ini, perkembangan zaman, nampaknya budaya mengalah terlihat semakin memudar. Alkitab pun menyatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua, di mana di sana dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Semakin ketatnya persaingan di segala bidang, terlebih di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana orang semakin sulit untuk berusaha, semakin sulit untuk memperoleh pekerjaan, maka banyak orang yang memiliki pandangan bahwa orang yang mengalah akan semakin dirugikan. Dan ketidakpedulian terhadap orang lain adalah faktor yang menjadikan seseorang semakin sulit untuk mengalah. Apakah kita termasuk orang yang bersikap seperti yang disebutkan di atas? Sebagai orang percaya, semestinya tidak demikian. Alkitab mencatat, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hal ini memang tidaklah mudah untuk dilakukan, tetapi janganlah dianggap ini sesuatu yang tidak relevan. Ya. Mengalah yang dimaksud bukan berarti kita harus mengalah dalam segala hal. Bila kita mengalah, tetapi hasilnya malah merugikan banyak pihak, berarti kita sedang mengalah dalam konteks yang keliru. Adik-adik, pada kisah Abram dan Lot yang terdapat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, nanti adik-adik bisa baca. Di kitab Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 dapat dijadikan contoh untuk mengalah. Berawal ketika gembala dari Abram dan Lot yang berkelahi memperebutkan tanah untuk mengembalakan ternak mereka. Untuk menghindari perkelahian, Abram dengan kerendahan hati mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah mana yang dianggap baik menurut Lot. Lot pun memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abram menerima keputusan Lot, dan ia pun mengalah dengan menetap di bagian lainnya, yaitu di tanah Kanaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora. Secara kasat mata, mungkin Abram hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik lembah Yordan yang banyak airnya. Tetapi Abram rela untuk mengalah demi menjauhi pertengkaran yang ada. Dan pada akhirnya,
terlihat bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Tindakan Abram inilah yang disebut dengan mengalah untuk menang. Seringkali kita tidak menyadari bahwa dengan tidak mau mengalah, sebenarnya kita telah kalah. Kalah oleh tipu muslihat iblis. Dengan mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya akan terjadi perselisihan, kekacauan, dan perseteruan. Sebenarnya saat itulah iblis menjadi pemenang dan kita menjadi pihak yang kalah. Jika saat ini kita beranggapan bahwa dengan mengalah berarti kita kalah, anggapan tersebut adalah salah. Ya adik-adik, justru dengan mengalah kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Mengapa? Karena untuk mengalah dan menjadi pendamai itu sulit. Dibutuhkan kerendahan hati, seperti yang dilakukan oleh Abram. Dan pastinya selalu ada upah untuk orang yang rendah hati. Seperti Abram yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah, ketika kita mengalah, saat itu juga kita telah merubah keadaan menjadi lebih baik. Adik-adik, di sini kakak mencatat beberapa upah yang diberikan oleh Tuhan untuk orang yang rendah hati, ya. Yang pertama di sini dari Mazmur 149 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi orang-orang yang rendah hati akan dimahkotai oleh Tuhan dengan keselamatan. Nah, yang kedua, kakak mencatat dari kitab Amsal pasal ke-22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Adik-adik, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan agar kita selalu diberikan kerendahan hati. Adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan bagi adik-adik untuk minggu ini yang kakak ambil dari kitab Filipi 2 ayat yang keempat. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya adik-adik. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Tetap semangat adik-adik, tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan Kak Coki. Tuhan Yesus memberkati.